Bung Denny juga yang memiliki apa ya, kekhawatiran atau saya nggak tahu bocoran kali Bung Denny soal bahwa ini juga bagian dari karpet merah nih untuk kelangsungan dinasti politiknya Pak Jokowi dengan adanya otak-atik batas usia capres dan cawapres. Gimana Bung Denny? Terima kasih, Mbak. Jadi kita harus dudukan ini dari sisi hukum, tapi juga tidak boleh culun, tidak boleh meminggirkan aspek politiknya. Kenapa saya bisa bicara dua itu? Karena bidang yang saya pelajari, hukum tata negara memang tidak bisa melepaskan politik sebagai salah satu unsur yang mempengaruhi hukum. Dari sisi politik, ulangi, dari sisi hukum, kalau kita bicara umur, itu sebenarnya kasus-kasus yang mudah. Baru terakhir-terakhir ini Mahkamah Konstitusi agak bergeser. Sebelumnya yang bicara umur itu selalu pegangannya adalah open legal policy. Artinya itu adalah eh, wilayah dari parlemen dalam proses legislasi untuk menentukan, bukan wilayah peradilan dalam proses adjudikasi. Kenapa? Karena umur ini tidak punya isu konstitusionalitas. Kenapa 40 yang lebih konstitusional? Kenapa tidak 35 kata teman-teman PSI? Nanti teman-teman PSI bilang itu ada 20 juta. Kalau diturunkan lagi, kenapa tidak 30 yang lebih konstitusional? Mungkin lebih banyak yang merasa didiskriminasi. Kalau 35 saja sudah banyak, kenapa 30 juta tidak lebih banyak lagi? Jadi kenapa tidak diturunkan sekalian 30? Atau kenapa 336 yang lebih konstitusional? Kenapa tidak 37? Jadi poinnya adalah umur itu tidak terkait dengan konstitusionalitas. Apa artinya? Dari sisi hukum tata negara, uji konstitusionalitas atau constitutional review itu mengatakan ada norma dalam undang-undang yang bertentangan dalam undang-undang dasar. Oke. Singkatnya, kalau dalam undang-undang dasar dikatakan umur calon presiden itu 35 dan undang-undang yang mengatakan 40, itu boleh diuji konstitusionalitasnya. Tapi pada saat undang-undang mengatakan tidak ada syarat umur, itu artinya diberikan ketentuan umur itu kepada undang-undang. Oke. Dan itulah Mas kewenangan yang Denny. disebut dengan open legal policy. Nah, saya potong Mas Denny. Kalau Itu dari menjawab sisi hukumnya. Nah, dari sisi politisnya, bagaimana kita tidak bisa melepaskan ini dari unsur politik juga nih? begini, karena pada saat dengan segala hormat ke teman-teman ya, saya memahami maksud membuat aspirasi kaum muda untuk maju. Tapi pada saat teman-teman PSI maju dan kita lihat bagaimana jejak-jejak politik teman-teman PSI, maka ada beberapa pertanyaan terkait dengan konsistensi. Jejak politiknya Satu, misalnya apa, Mas Denny? konsistensinya misalnya satu, pada saat bicara aspirasi kaum muda di satu sisi, pada sisi yang lain, teman-teman PSI pernah mengatakan mendukung kalau Presiden Jokowi bisa 3 periode. Kan itu tidak sejalan tuh. Presiden Jokowi kan Hmm, bukan orang di bawah umur 40 ya, tahun. bukan anak muda lah istilahnya ya. Dua, Oke. pada saat teman-teman bicara tentang usia muda, kita melihat sebenarnya yang dibawa adalah lebih ke arah mendorong aspirasi yang sama dengan Pak Jokowi. Karena dalam bacaan politik, PSI itu adalah bayang-bayangnya, mirroringnya, cerminnya Jokowi. Sehingga tidak aneh kalau kemudian PSI mendukung Pak Jokowi 3 periode, Oke. mendukung Gibran Jokowi di Solo, mendukung Kaisang di Depok, mendukung Bobi Nasution di Medan, dan akhirnya menjadi bacaan kita ini artinya sebenarnya bukan untuk usia, Heeh. tapi apakah bagian dari upaya untuk membangun dinasti? Oke, tahan dulu Mas Inkonsistensi yang Denny, sampai lain. di sana Mas Denny, tahan dulu. Sebentar, Apakah ini bagian inkonsistensi upaya yang untuk lain. membangun dinasti? Sebentar, kita harus jeda dulu. Belum Nanti, selesai, Mbak. Inkonsistensi yang lainnya itu adalah di 2015, PSI mengatakan dinasti merusak demokrasi. Masih oke. ada demokrasi.
inkonsistensi yang lain, tapi kan waktunya Ya, sudah dibatasi. ya, ya. Saya Baik. bisa Terima uraikan lebih kasih. panjang. Ya, nanti kita minta tanggapan dari PSI usai jeda. Dua sisi kembali saat lagi.